Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dalam hadis tersebut juga disampaikan bahwa di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Itu maksudnya apa? Karena kita tahu bahwa setan ini kan tugasnya adalah menggoda manusia. Atau pekerjaannya adalah menggoda manusia. Untuk selalu menjauh daripada Tuhan. Dan melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau umat Islam ini pada bulan puasa itu lebih condong melakukan kebaikan-kebaikan. Lebih besar untuk melaksanakan kebaikan, melakukan ibadah. Dan berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya tentu setan-setan ini merasa terbelenggu. Merasa tidak berdaya. Karena yang akan diganggu imannya teguh. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Maka tentu dalam hal ini setan akan merasa terbelenggu dengan sendirinya. Pun yang penting lagi adalah di dalam ayat ini, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan juga bahwa ada satu malam di bulan Ramadan itu adalah malam yang kebaikannya itu lebih daripada 1000 bulan. Yang kita kenal dengan nama Lailatul Qadar. Tentu ini akan kita sampaikan nanti pada saat kita sudah bicara masalah Lailatul Qadar. Yang mana pada malam itu tentu yang mendapatkannya semua pahala-pahala atau semua amalan-amalan yang kita lakukan menjadi pahala yang luar biasa. Yang kalau kita bicara soal kebaikannya atau pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Nah, kita ngomong 1000 bulan tentu ya kalau kita ambil tahun ya lebih dari 83 tahun di mana kita melaksanakan ibadah. Jangankan 83 tahun terus menerus. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan saja, terkadang kita lalai atau bahkan mungkin ya kadang-kadang suka terlambat. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Itulah kalau kita memperhatikan apa yang menjadi berkah di dalam bulan puasa nanti. Yang membuat kita sebagai umat Islam merasa bahagia, merasa gembira di dalam menyambut datangnya bulan puasa nanti. Dan tentu ini tidak hanya sekedar menyambut saja, bergembira saja, tentu tidak. Artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang terutama adalah kesiapan di dalam fisik kita, jasmani kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak dalam kondisi sehat, tentu kita juga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka kita harus semakin berhati-hati di dalam aktivitas kita, dijaga kesehatan kita, baik itu istirahatnya juga yang baik supaya di dalam menjalankan ibadah puasa nanti semuanya bisa berjalan dengan semestinya. Pun juga demikian dengan hal-hal yang hubungannya dengan finansial. Maka marilah kita senantiasa semakin gigih di dalam berusaha, semakin giat di dalam bekerja, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan baik-baik di dalam menyambut datangnya bulan puasa, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam amalan-amalan, baik itu yang diwajibkan maupun yang disunahkan di dalam melaksanakan bulan Ramadan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kenapa? Karena puasa ini merupakan satu kewajiban yang setahun sekali diwajibkan pada umat Islam. Dan melaksanakannya adalah sebulan penuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah sangat populer sekali dan siapapun di dalam bulan puasa biasanya akan menyampaikan ayat ini. Yang artinya adalah kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kalau kita bicara soal masalah puasa, dalam ayat ini tadi disampaikan bahwa kewajiban ini diberikan kepada umat Islam. Namun tadi ada penyampaian juga kalimat berikutnya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya kewajiban puasa ini juga pernah dilakukan pada orang-orang sebelum umat Islam. Kalau kita lihat sejarah atau kita baca sejarah, sebetulnya kan kewajiban umat Islam berpuasa sebulan penuh ini pada zaman Nabi besar Muhammad SAW itu pun ya bukan dari awal, tapi itu dimulai sejak sekira-kira 1,5 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Barulah kewajiban puasa ini diwajibkan pada umat Islam, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Sebelum diwajibkannya bulan puasa ini atau puasa bulan Ramadan ini, ya Rasulullah ya puasa juga yang biasa dilakukan tiap bulannya, apa tiap tahunnya, yaitu puasa 10 Asyura atau 10 Muharram. Yang mana puasa 10 Muharram ini biasa dilakukan oleh umat Yahudi. Maka pada saat puasa Ramadan ini belum diwajibkan, belum ada perintahnya, termasuk Nabi besar Muhammad SAW juga tiap 10 bulan Muharram dia melakukan puasa. Bahkan sampai pada saat dia berhijrah ke Madinah, pada saat Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah melihat kaum Yahudi ini pada berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu atau 10 Asyura. Maka saat itu Nabi besar Muhammad SAW mewajibkan pada para sahabatnya untuk melakukan puasa tanggal 10 Syuro atau 10 Muharram. Namun setelah Allah memberikan firman di dalam ayat tadi, maka puasa 10 Muharram Rasulullah menentukan sebagai puasa sunnah, karena telah mewajibkan buat umat Islam adalah puasa 1 bulan penuh. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia, jauh sebelum puasa bulan Ramadan ini diwajibkan pada umat Islam, puasa-puasa sebelumnya juga pada umat-umat yang sebelumnya juga ada. Di antaranya adalah yang kita kenal namanya puasa Daud. Puasa Daud itu puasanya adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak. Terus begitu, panjang tahun. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Terus. Itu puasa pada zaman Nabi Daud beserta umat. Ada juga puasa yang dilakukan oleh umat Nasrani. Juga ada. Ada puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh saat itu. Puasanya Nabi Nuh itu melakukan puasa pada saat beliau dan umatnya itu berada dalam kapal. Saat terjadi musibah banjir besar, beliau melakukan puasa. Nabi Adam juga puasa, Nabi yang pertama kan, atau orang yang pertama di dunia ini. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka kewajiban puasa buat umat Islam ini
yang mau dilakukan atau dilaksanakan selama 1 bulan penuh, itu tentu akan menjadi satu hal yang membuat kita umat Islam itu menjadi sangat bahagia. Karena banyak hikmah yang tergandung di dalamnya. Baik hikmah secara fisik maupun hikmah yang nantinya akan membuat nurani kita, tidak hanya jasmani tapi ruhani kita juga akan jauh lebih baik daripada kita tidak melaksanakan hal yang berpuasa tersebut. Belum kita kalau ngomong soal masalah pahala dan seterusnya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, tentu dengan kewajiban ini kepada umat Islam, maka Allah akan memberikan satu hal yang tentunya akan manfaat baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.